Australia itu babak pertama diobok-obok. Jadi mungkin Indonesia itu dapat pujian harus main kayak Manchester City, belajar bahasa Indonesia is a must. Karena lu tinggal di sini, lu cari makan di sini. Gue yakin ya, sekarang nih udah ada masuk permintaan dari klub ke agennya dia. Satu-satu yang bisa menyelamatkan karir Ten Hag di MU itu ya Champions League. Ya. Harus masuk. Sancho sama Ronaldo tidak bisa dimaafkan karena mereka bawa masalah mereka ke publik. Rashford bisa dimaafkan karena Rashford keep it internal. Nah sementara yang pas-pasan kayak Pogba, Lingard itu berisiknya minta ampun di media. Termasuk Rashford sekarang ya. Termasuk Rashford sekarang. Ya, jumpa lagi dalam acara saya bersama dengan Coach ya. Coach, minggu ini banyak sekali cerita ya. Yang jadi viral sekarang adalah penampilan timnas ya, yang udah gagal di U16, tapi menurut saya ini masih bagus ya. Bukan U16. Oh, U16 lagi, 16 besar Piala Asia. Ya. Keren. Bagus sekali. Iya. Jadi walaupun kalah sama Jepang. Iya. I mean, gue masih nggak paham kenapa orang hanya melihat sisi skor. Ya. Kalau namanya proses membangun tim, ini tim paling mudah. Justru 5 pemain yang mengangkat, yang jadi tulang punggung, Bagot lah ya, termasuk terutama Jenner, Hübner, Marcelino, Struijk, Bagot itu umurnya U23 ke bawah. Mereka ikut Piala Asia, mungkin ada kemungkinan mereka tetap ikut. I mean, rank 146 dari 170-an. Lawan rank 16 Jepang, 25 Australia. Ya. What do you expect? Kita akan menang, ya kan? Kalau kita objektif, gue bilang Australia itu babak pertama diobok-obok. Obok-obok ya, bagus banget mainnya ya. Jepang, Indonesia ya. Jepang babak pertama pegang bola iya, tapi they create zero chance, gak ada peluang untuk Jepang. Ini kan sebuah progres bahwa akhirnya kita kena goal deflect. Sama lawan Jepang menit ketiga kena penalti yang sama sekali nggak perlu. Ya. Terus ada gol bunuh diri. Sebenarnya real goal mereka itu kan cuma 1 Jepang. Ya. Australia lebih karena kalau gue bilang Hernando ini terlalu kecil kipernya. Terjadilah gol keempat sama gol kedua, sama gol pertama itu harusnya untuk kiper. Tapi that's okay. Intinya adalah secara overall kita lihat progres itu nyata dengan pemain-pemain muda. Sebagian besar dari timnas ini 4 tahun ke depan di next Piala Asia masih matang umurnya, masih oke, masih di bawah 30, jauh di bawah 30. Jadi untuk gue sih alasan apa hanya lu melihat dari sisi skor nggak make sense. You don't understand olahraga, bukan sepak bola aja, olahraga kalau hanya melihat hasil, ya kan? Yang kita lihat disitulah kita menilai berhasilnya atau enggak Sintayong kan? Ya. Apakah tim ini ada progres? Dan orang bilang, oh dia udah 4 tahun. Enggak, kepotong 1,5 tahun lebih karena COVID. Ya. Ya. Terus belum pemain yang baru-baru gabung, harus disamakan. Bahwa dia punya kekurangan, iya. Cuman dia juga belajar. Gue masih inget waktu lawan Filipina sama Irak kualifikasi, dia main 3-5-2. Itu gue kritik. Karena kita nggak bisa bermain hanya bertahan. Dan 2 pemain depan itu terisolasi. Dia ketemu Libya 2 kali. Sudah berubah. Dia coba 4 back, 3 back, tapi 3-4-3. Sehingga pemain depan lebih sedikit powerful lah dibanding dengan 3-5-2. Dan itu dibawa ke Piala Asia. Artinya pada saat friendly match di mana kita 3 kali kalah, kita belajar dari situ. Kita belajar bahwa at least kita bisa survive. Gue nggak setuju juga kalau kita dibantu Kyrgyzstan. Dalam sebuah turnamen nggak ada bantuan. Nggak ada bantuan. Ya. Kalau kita 0 point, goal difference minus 20, kita lolos. Nah itu mungkin bisa dibilang luck. We have 3 points. 3 points berkat kerja keras. Goal difference minus 3. Oman aja bego nggak bisa menang lawan Kyrgyzstan. Iya kan? Tugas Kyrgyzstan untuk tidak kalah atau tidak kebobolan banyak. Dan mereka lakukan tugasnya ya berdasarkan ranking sesuai aturan FIFA, UEFA, FIFA. Ya kita layak untuk lolos.
dikomplain. Jadi mungkin Indonesia itu dapat pujian harus main kayak Manchester City, cetak gol dari 40 meter, ngelewatin 6 pemain, 60 kali sentuh di kotak penalti baru dipuji. Come on. Jadi kayak ketemu Avenger FC gitu, yang main Thor, Aquaman itu baru kita dipuji. Karena kalau lewat jalur biasa dengan sikon yang kita miliki, itu banyak, sebenarnya nggak banyak, segelintir orang yang menghujat kita dan it's just not fair. Sekali lagi, gue bukan buzzer Sintayong, gue tidak pernah ketemu Sintayong, tidak pernah konsultasi dengan kontak dengan Sintayong, nothing. Gue hanya menilai apa yang gue lihat, bahwa dia yang gue dengar memiliki kekurangan. Contoh, dia nggak mau belajar bahasa Indonesia, dia nggak pernah konsultasi dengan klub-klub lain, dia lebih mengeksklusifkan diri. Ya, untuk gue itu kurang, faktor yang minus. Tapi kan ini menjadi bahan pertimbangan, ya kan? Kemarin kan gue meeting sama Erick Thohir. Erick Thohir tunjukkan statement. Jadi agreement antara Erick Thohir dan Sintayong, itu Sintayong sendiri yang minta. Agreement yang mana? Agreement antara Piala Asia lolos 16 besar dan U23 lolos 8 besar. Lolos grup langsung masuk 8 besar. Lolos grup. Bahkan Sintayong bisa, saya berani pasang target 4 besar di U23 ini. Erick Thohir bilang, nggak usah deh, 8 besar aja cukup. Yang penting lolos grup di 3 negara. Oke? Gue lihat ininya. Apa perjanjian, kontraknya? Perjanjiannya. Ya. Perjanjian antar ini, setelah itu ada perjanjian mereka evaluasi, walaupun kontraknya selesai di Juni, akhir Maret mereka evaluasi. Nah, artinya Sintayong ini pede. Gue tanya Pak Erick, Pak, ini kan non agenda FIFA. Gimana dengan para naturalisasi? Erick Thohir jawab, 2 kemungkinan, masih belum deal, belum pasti, tapi kemungkinan 2 pasti ikut. Yang 2 lagi yang dari Inggris, Elkan sama Hubner, lagi diusahakan, lagi di lobby. Bener-bener di lobby. Tapi Inggris kan punya aturan sendiri, you know it. Nggak segampang itu, apalagi agenda non FIFA kan. Ya. Terus satu lagi lagi diusahakan lah intinya. Nah, gue bilang kalau 5 pemain ini ikut, peluang besar lolos, iya. Tapi kalau harus mengandalkan pemain dari Liga 1, ya sorry itu. Ya satunya Arhan, sorry. Satunya Arhan. Arhan lagi diusahakan juga. Kalau seandainya 4 dari 5 pemain itu ikut, ya peluang kita lebih besar. Ya bukan gue meremehkan Liga 1 ya. Kita lihat lawan Irak, 4 pemain Liga 1 masuk, drop. Tiap kali pemain Liga 1 masuk menjadi dari subs, they cannot compete. Nah, Hernando ini kiper berbakat, bagus untuk Liga 1. Bukan kiper yang bisa mengangkat timnas ke level berikutnya. Ya. Karena dia tinggal cuma 178. Kiper di Eropa 185 aja, itu masih termasuk kecil. Onana aja 190 nyaris nggak lompat. Rata-rata kan 190, 195 ke atas kan. Nah ini 178 men. Lu ketemu tim Jepang yang isinya Endo, Liverpool, Tomiyasu, semua Eropa lah. Ya. Arsenal, Kubo, Real Sociedad, yang benar-benar sudah biasa tiap minggu ketemu bule-bule tinggi. Australia itu main, gue bilang nggak ada bagus-bagus ya. Tapi mentalnya, dan mental itu kan udah dibentuk. Kita ini lagi membentuk mental, lagi membentuk kebersamaan, lagi membentuk kecocokan. Maka dari itu pada saat eksperimen kan gue bilang di sini juga, whatever skornya, silahkan bereksperimen. 3 back, 4 back, 2 winger, non playmaker apa, silahkan. Oke. Dan ada hasilnya dari uji coba itu. Ya. Nah ini kan semua package. Terutama yang teknis ya, gue nggak bahas non teknis. Untuk gue sih bahasa is a must. Belajar bahasa Indonesia is a must. Karena lu tinggal di sini, lu cari makan di sini, oke? Tapi itu discussable lah. Tapi dari sisi teknis, the whole package dengan kualitas yang kita miliki, it's just not fair gitu loh. Jadi nggak ada alasan ST Nggak untuk dipecat. ada alasan untuk ST dipecat. Tapi kan ya. gue nggak tahu lagi perjanjian antara mereka berdua, Sintayong dan Erick Thohir. Ternyata Erick ngeliatin. Ya, yang gue lihat apakah itu
berat apa itu, bahwa apakah kalau nggak lolos bener di nggak diperpanjang atau kan gue nggak tahu. Ini kan kembali ke negosiasi. Apakah kalau diperpanjang Sintayong minta gajinya 2 kali lipat, ya kan kita nggak tahu. Ya kan? Ya. Jadi semua itu bisa terjadi. Cuman 2 kali gue meeting sama Erick Thohir dengan grup kecil, kemarin cuma berlima. Jadi kayak warung kopi kita ngobrol di sini aja. Ya, PSSI melakukan segalanya agar Sintayong happy di sini. Nah, bahwa ada orang beda pendapat itu biasa. Gue juga sering beda pendapat sama orang yang lain. Tapi in this case gue bilang ya sedikit realistis lah. If you don't like Sintayong, that's okay. Tapi fakta di lapangan dan sikon yang dia alami tidak memungkiri bahwa this guy perform. Progres itu sangat nyata. Nah, itu yang gue bilang agak aneh kok masih ada orang ada Toel juga di grup 5 itu. Ada. Toel kan selalu minta dan, STY dievaluasi. Dan Toel kemarin juga nggak ngomong keras sama sekali, tapi dia memberi masukan. Dan beberapa masukan gue setuju. Soal Dirtek, butuh Dirtek. Dia bilang Dirteknya lebih baik dari Jepang. Gue bilang gue mending Eropa. Sekalian. Iya sekalian. Biar bisa dapat pemain ini kan masukan yang beda pendapat kecil lah. Tapi Toel kemarin nggak bahas yang sinis atau apa, nggak sama sekali nggak. Dan apa yang dia bilang kan masuk akal. Jadi kemarin itu ya oke aja menurut gue. Jadi Pak Erick pun dapat masukan lah gitu. Ya memang netizen bereaksi ya begitu. Iya. Begitu. Ya karena pendapat Toel juga sangat ekstrim kalau gue bilang. Baru tadi kebetulan lewat di timeline gue kan lewat terus bilang. Kita kalah lawan Irak, sementara Sintayong diberikan segalanya dan lain. Nah kalah itu kan skor. Kalau bicara skor, you're right, kita kalah. Oke. Tapi kan kita harus realistis bahwa apa dasarnya kok kita bisa kalah. Lihat squad kita, lihat rank kita, lihat pengalaman kita, lihat umurnya pemain kita kan masih jauh di bawah Irak. Kita termuda ya kemarin. Kemarin termuda. Dari dan itu kalau 24 Jordi Amat diambil lebih mudah lagi. Jadi artinya future-nya kelihatan. It's bright. Ya kan? Dan yang bangun pondasi ini kan Sintayong. Kalau pelatih baru masuk kan bisa up bisa down 50-50. Nah Sintayong gue sekarang dia udah menguasai, udah cukup dekat dengan pemain, at least dia 70-80% lah. Peluang untuk gagal 20%, berhasilnya lebih banyak. Karena pondasinya sudah ada. Sudah dia bangun selama 3-4 tahun selama dia di sini. Jadi gamblingnya seperti apa? Kalau Sintayong out, we have to move on. Kita harus respect PSSI dengan segala alasan yang mereka miliki. Keputusan yang tidak gampang, tapi kalau seandainya Sintayong, ya kita harus move on. Pemain kita udah jelas ada, nggak mungkin pindah warga negara lagi. Iya kan? Pemain ini bisa dimanfaatkan karena usianya muda. Nah sekarang tergantung PSSI pilih pelatih seperti apa. Apakah menghalalkan segalanya demi hasil kayak Mourinho, atau lebih kalau Pep atau Klopp yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Nah itu kembali lagi ke PSSI. Yang jelas Coach, dari awal ya sebelum Piala Asia dimulai, saya nggak bilang kalau pelatih Irak kan memandang sebelah mata banget sama Indonesia ya. Kita itu bukan pelatih Irak aja, all. Tapi begitu kita nembus 16 besar, wow ya. Pelatih dipuji. Iya pelatih Australia. Mantan pemain Vietnam puji. Mantan Vietnam bilang kalau kemarin kita nggak kalah lawan Indonesia, pada suatu hari kita akan kalah karena Indonesia jauh lebih berkembang. Pelatih Australia, Graham Arnold, dia bilang gini Indonesia udah gila main kayak gini, bener-bener mempersulit kita. Pemain Jepang bilang Indonesia bermain luar biasa, tidak negatif football. Artinya rank 146 lawan rank 16 tetap menyerang. Nggak parkir bis. Dan create peluang ya. Dan create peluang. Di situ mereka juga kaget, ternyata bisa. Nah, alangkah sayangnya kalau pondasi yang sudah dibangun ini dihilangkan dengan datangnya pelatih baru. It's not a guarantee. Contoh paling bagus, your club. Setelah Sir Alex, berapa pelatih kurang besar apa namanya yang datang? Kurang mahal-mahal apa? Kurang mahal apa? Flop juga. Jadi bukan masalah nama hebat atau tidak. Kecocokan, itu yang sulit. Cuman gue setuju bahwa dia itu jangan terlalu eksklusif lah. Kalau perpanjang kontrak, kalau gue jadi Pak Erick, gue akan minta, lu harus belajar bahasa Indonesia. Kita siapin guru. Lu tinggal di apartemen lu, guru datang, lu belajar. Seminggu 2 kali lah, atau sekali lah. Biar lebih dekat. Biar lebih dekat.
Dan tolong lebih komunikasi ke klub-klub lah. Nggak usah ngajarin, tapi ada ada silaturahmi. Ya. Itu aja. Kalau di komunikasi klub kan dia bisa mesen pemain ya. Iya. Bisa mesen. Dia tolong ini diminta dia kayak bisa gini. lihat Ya, betul. development pemain seperti apa. Ya, ya, ya. Itu kan lebih membantu. Kalau nggak bisa semua lewat Korea. Emang translatornya 24 jam sama dia kan enggak. Gitu. Ya, berapa hari lalu kita mendapatkan kabar yang cukup mengejutkan, terutama untuk fans Liverpool ya, bahwa Jurgen Klopp menyatakan habis musim Mundur. ini dia mundur. Ya. Apa yang terjadi sebenarnya, Coach? Nggak ada. Yang terjadi adalah Ada kekecewaan kan? he's tired. Enggak. Dia tuh benar-benar capek secara mental. Karena memang over. Ya, karena dia harus compete ya, dengan klub-klub yang didukung oleh Finansial. pemiliknya, Ya, oleh finansial. ya. Sekarang kan City, City, ya kan? ya. Ada- Arsenal udah mulai keluar duit nih. Ya. Chelsea udah Chelsea, ya, gila-gilaan. gila-gilaan, ya. Memang nggak perform kan tahun depan Ya. semua bisa berubah. Ya. Belum Newcastle, Belum MU ya, yang belum MU, Iya, iya kan? Jadi lama-lama gue paham. I mean 8 tahun itu luar biasa loh. Every day in out tekanan. Kemarin tahun lalu nggak lolos Champions League, dihajar kiri kanan. Iya. Sekarang lagi naik daun. Jadi gue paham bahwa ya it's just enough. Nggak ada yang Gue dengar salah. masalah finansial ya. Dia bilang dia nggak perlu naikin gajinya dia lah, tapi tolong naikin gaji-gaji Iya. stafnya dia ya. Sampai Itu kan segitunya ya. itu kan dari dulu. Ya. Dari dulu bahwa Liverpool itu spendnya dikit sekali. Nah, sementara dengan spend sedikit, dengan pelitnya luar biasa, Tuntutannya gede. tuntutannya gede. Iya. Gue selalu kritik Kroenke pelit. FSG lebih pelit lagi, lebih parah lagi. Jadi mereka harus pinter-pinter jual pemain, beli pemain, jual pemain, beli pemain. Nah, akhirnya lama-lama ya capek juga. Mungkinkah ada negosiasi? Kan dia cuma ngancam nih, Coach. Mungkinkah cuma ngancam supaya think- dapat gaji lebih tinggi atau dapat Enggak. pemain yang lebih bagus? Selevel Jurgen Klopp nggak perlu ngancem gituan, nggak perlu minta gaji. I mean, dia sekarang bilang, gue yakin ya, sekarang nih udah ada masuk permintaan dari klub ke agennya dia. Ya udah bisa nggak? Apa yang kita Pindah, ya. pindah tahun depan. Katanya sih dia mau setahun berhenti dulu. Oke. Ya kita nggak tahu, karena semua bisa terjadi. Waktu dia bilang gitu di Dortmund, Liverpool datang juga diambil. Ya, belum dia. Ya, jadi cuman gue paham dan gue aja kaget, nggak usah fans Liverpool. Cuma nanti ya anything can happen. Ya jangan dia ke Bayern nih. Bisa Karena banget. Bayern lagi Bisa banget. goyang juga Ya. ya. Sampai sekarang tidak ranking pertama, Coach. Ya, bisa banget. Sangat bisa. Dan yang menjadi pertanyaan kan ada apakah gue sering ditanya sama fans Liverpool, penggantinya siapa? I really don't know. Cuman yang gue tahu dua pelatih terbaik itu Pep dan Klopp. Artinya semua pelatih yang datang di bawah Pasti level dia. Di bawah levelnya dia. Bukan pelatih ini nggak bisa jadi buat. Oh bisa. Tapi butuh waktu kan. Ya, ya. Bisa nggak Liverpool memberikan waktu itu? Itu kan menjadi pertanyaan karena zaman sekarang kan industri sepak bola luar biasa. 2 tahun lu nggak perform pecat, 2-3 tahun lu nggak perform pecat, ya kan? Apakah bisa jadi? Nggak ada yang tahu. Seperti apa, cocok-cocokan dengan apa. Dan mereka dengan bangganya salah satu manajer Liverpool, ya kita akan menggunakan data untuk mencari pelatih. Ya untuk gue sih tolol. Iya. Yang lebih penting itu ditunjukkan oleh Ancelotti dan Mourinho. Man management. Ya. Pendekatan secara manusiawi. Menginfluence pemain dengan cara manusiawi. Itu nggak ada di data. Caranya gimana? Itu intangible banget ya. Iya, itu intangible Nggak banget. cuman statistik Iya, betul. berapa tahun, berapa trofi, Iya, not only that. iya. Dan itu nggak ada di statistik. Justru Ancelotti hebatnya seperti itu bukan karena tactical-nya, tapi man manajemennya. Begitu pula juga Mourinho. Pada saat nggak berhasil manajemen, timnya jeblok. Makanya 4-5 tahun terakhir dipecat terus kan. 4-5 klub terakhir, bukan tahun klub. Dipecat terus karena nggak begitu berhasil. Nah, tactical mah jelek. Dan Roma sekarang lagi bagus. Dua kali main, 2 kali menang. Lagi Setelah bagus. Mourinho cabut, Ya. 2 kali menang.
Nggak tahu, gue nggak Sampai nonton, kapan, jadi ya. ya gue nggak tahu sebagus apa. Cuman intinya gue paham, dan dia juga jujur, gue nggak bisa. Gue tidak, gue udah capek secara mental, bukan fisik. I don't have the energy, dia bilang begitu. Gue nggak bisa memompa energi gue tiap minggu, tiap hari untuk menghadapi, untuk mengangkat tim ini menjadi juara atau contender dan lain. Bukan masalah tactical kalau Klopp, masalah I understand. Ya. Apalagi gaya memimpinnya dia ya, pumping Ya, gitu ya. ya. Leading the Emosional, game. itu Emosional, sangat sangat melelahkan. emosional, sangat involved. Sangat involved dan sangat melelahkan. Ya. Bukan fisik tapi lebih ke mental. Mental. Dan gue rasa dia nggak butuh duit lagi. Kasarnya begitu. Kalau if he decide to retire dari sepak bola, dia bisa hidup sampai mati kok. Iya kan? Ya. Nah, tapi ini kan passion. Ya. Passion yang dia jalankan terus, ya kita lihat klub mana yang dia pegang. Gua harap sih ke Barca. Ya. Tapi gua nggak yakin juga. Karena dengan- Xavi juga udah out juga. mengundurkan diri habis kompetisi. Ya, it's too long. Harusnya sekarang out tuh Xavi. Ya. Gak usah tunggu akhir kompetisi. Kemarin gue ketemu bule orang Barcelona dan dia sepakat lah begitu. Karena apa? Xavi tidak cukup baik. Dia baik tapi tidak cukup baik Iya. untuk Barca. Untuk Barca, betul. Dan Pep juga mengatakan pressure di Barca itu luar biasa besarnya. Dan dia kayaknya udah habis energi. Cuman dia menyalahkan Barca juga bahwa cara seperti ini itu nggak sehat. Jadi gue udah nggak nyaman, nggak ini, nggak itu, cuma semua negatifnya keluar lah. Karena ya kalau lu pegang Barca, ya Pep mengalami itu 6 tahun bahwa pressure-nya itu luar biasa. Ya. Itulah bagian dari pekerjaan ya. Iya. Dan ya Xavi sih kemarin kebetulan menang lawan Osasuna. 1 gol Victor, tapi memang sebagian besar pemain nggak jalan. The whole system nggak enak ditonton at all. That's why gue kemarin cuma nonton sebentar juga. Gue mati. Pelatih Barca sebelum Xavi menurut lu lebih bagus daripada Xavi nggak? Iya. Tapi tetap bukan level Barca. Sebelumnya kan Koeman. Koeman itu nggak dapat pemain sama sekali. Iya. Dia harus ngandelin pemain muda. Belum pada suatu saat cedera dia itu ada 15-16. Dan ngandelin ya lahirlah itu Giu lah, pemain-pemain muda yang di loan, yang dikasih kesempatan lah semua. Cuman ya sekarang Xavi dikasih duit. Salah satu kesalahan Xavi juga beli pemain yang salah. Beli Rafinha, beli Torres. Itu kan bukan pemain yang bisa ngangkat levelnya Barca. Rafinha tuh dari Leeds loh, bisa dibeli 60 juta, udah gila. Iya kan? Bahkan sama Chelsea diuber juga, harusnya ke Chelsea itu. Chelsea bersedia untuk memberikan lebih dari 60, dia aja nggak mau. Nah, untuk Xavi sih gue kecewa. Di sisi lain gue nggak heran karena gue sering kali mengeluarkan statement pemain hebat lebih sering tidak jadi pelatih hebat. Karena kalau kita lihat pelatih hebat sekarang dan beberapa tahun terakhir, dulunya bukan pemain hebat. Kalau dulu ya dong, ada Beckenbauer ya. Ya, itu cuma segelintir yang Johan bisa Cruyff, jadi ya, pemain Zidane. dan pelatih hebat, itu cuma segelintir. Zidane, Cruyff, Maldini, Ya. Cesare Maldini, Beckenbauer. Beckenbauer. Udah that's it. Nggak sampai 10 kan? Gitu. Oke, Coach, kita mumpung masih tentang pelatih nih, habis Sintayong, Jurgen Klopp, Xavi, kita ke Erik ten Hag. Mungkinkah Erik ten Hag kalau tidak perform nih, misalnya nggak nembus UCL juga akan dibuang Diganti, karena ya. new management ya. Ya. Clive nggak main-main. Ya. Dan dia bangunnya dari manajemen nih. Satu-satu yang feeling gue ya, satu-satu yang bisa menyelamatkan karir Ten Hag di MU itu ya Champions League. Ya. Harus masuk. Dan sekarang jauh banget. Sekarang jauh, tapi gue tetap optimis bisa. Gue tetap optimis bisa karena di atas itu bergejolak. Ya. Yang benar-benar Stabil tuh konsisten City itu ya? cuma 3. City, Liverpool, Arsenal. Arsenal 2 match Itu terakhir pun up and menang down, lagi. ya. Itu up and down tapi sangat kecil lah, lebih stabil lah. Ya. Nah, yang rank 4 ini nggak ada yang stabil. Spurs. Masih ingat berapa bulan yang lalu? Ya, Aston Villa ya. Spurs rank 1 udah gue Spurs dikit lagi turun, turun. Ya. Aston Villa. Castle, ya elah Castle ngapain Castle di di situ? bawah You don't sekarang, belong ya. there. Turun. Aston Villa udah mulai kalah juga. Aston Villa udah mulai kalah. Jadi di atas ini sangat tidak konsisten. Makanya gue berani bilang kalau ini Martinez sama Casemiro udah balik.
Kalau mereka menang lawan Sudah Wolves, mulai main, ya. menang lawan Wolves ntar malam, menang lawan West Ham, percaya dirinya udah mulai meningkat. Ya, ya, bahwa we can play the game. Dan kalau itu terjadi, MU masuk 4 besar. Tapi kan selalu ada masalah ya, Coach. Saya nggak tahu nih. Sekarang Marcus Rashford itu kan idola orang. Karakternya, attitude-nya, charity-nya, sampai dapat gelar Sir gitu. Kalau nggak salah gelar apalah. Ya. Ternyata sekarang berpersoalan gitu. Sepele banget, indisipliner. Ya, dan ini bukan pertama kali nih. Udah berkali-kali nih. Oh ya? Ya, bahwa dia sering dugem, minum. Yang jadi masalah dia itu kemarin dugem, minum tequila kebanyakan. Ini yang ngomong waiternya sendiri. Dia ngomong berapa jam dia minum terus, berapa shots lah. Besoknya sakit. Sementara dia harus main. Ya itu kan nggak profesional. Iya. Kalau sekali 2 kali oke lah merem. Ini udah ke sekian kalinya. Jadi emang habit. Dia punya drinking problem ya? I don't know. Pokoknya it's a habit. Lu tidak profesional, titik. Mungkin gak dia stres, Coach? Tahun lalu kan gila, golnya Mungkin. banyak banget, Iya, assist iya. banyak banget. Mungkin Tahun ini bisa. hancur gitu. Mungkin bisa, but you're still athlete. Dia itu sebulan terima gaji 250 pounds loh. 20.000 pounds. Iya. Which is 5 M-an. Iya. Iya kan? 5 M lu dibayar sama MU Iya. every week. You have to perform. Sesimpel itu. Iya. Jadi lu mau ngapain aja di waktu luang lu, it's your choice. Tapi kalau lu nggak perform, ya lu akan Dia dihajar. 300 lebih lah, Coach. Kalau nggak salah dia tuh, kan dia denda 2 minggu nggak dibayar ya. Iya. Itu 650 juta pound. Oh ya? Iya. Ya oke, nomor itu dia Hampir 13 M. Ya, hampir 13 M. Gitu. Ya, tapi still, gue bilang, kalau cuma denda duit, he will do it again. Adakah kemungkinan bahwa memang Ten Hag ini terlalu keras dan nggak bisa ya? Kita ingat kasus Ronaldo, kemudian Jadon Sancho, sekarang ada lagi Marcus Rashford, bintang-bintang hebat yang kemudian bermasalah. Sancho sama Ronaldo tidak bisa dimaafkan karena mereka bawa masalah mereka ke publik. Rashford bisa dimaafkan karena Rashford keep it internal. I know. Kita selesaikan internal, case closed. Itu yang dikatakan oleh... Nggak ada nggak yang Ten Hag ini mungkin terlalu keras, Ya, atau tidak bisa melakukan pendekatan? Enggak lah, ini pemain yang sama ini mengatakan juga Ole terlalu lembek, Mourinho terlalu keras, bla bla bla. Oke, selalu pelatih yang salah. Sekarang manajemen MU baru lihat, oh ternyata Lulu yang kampret. Makanya sekarang yang nggak disiplin. Radcliffe ada CEO baru, ada direktur teknik baru ya. Direktur baru, Ya. dia akan gabung dan ya pasti ada tindakan terhadap pemain-pemain kayak begini. Jadi kalau selama Ten Hag 4 besar masuk, dia akan stay dan bisa jadi sangat mungkin kalau Rashford dijual. Mumpung masih ada value-nya. PSG kita ngincar ya. Ya, pasti ada klub lah. PSG udah ngincar-ngincar terus sampai sekarang. Ya, bisa jadi karena PSG selain Mbappe ya nggak ada siapa-siapa Nggak ada lagi. siapa-siapa lagi lah. Ya pemain muda ya butuh waktu yang nggak konsisten juga. Dan yang bikin buruk, Coach, MU diputuskan nggak bisa beli pemain, loan Ya. pun nggak bisa karena financial fair play ya. Nah, and it's not MU. Tidak ada satu klub yang beli pemain bagus di Musim dingin ini. ya Big Six. Siapa? Nggak ada. Nggak ada. Barca aja belinya itu karena sudah di deal sebelumnya. Victor Roque dari Brasil. Udah jauh-jauh dari di deal dan mereka udah sepakat pada saat mereka beli Victor Roque, oke, lu boleh pakai dia sampai akhir musim. Musim Brasil kan udah selesai. Nah, habis itu dia harus dia pindah. Nah, masuklah di winter break. Tapi yang benar-benar murni pembelian signifikan nggak ada. Nggak ada. Justru yang lucu adalah ya kursi pelatih nih. Ya. Yang kedepannya akan bergerak Hot seat terus. semua ya. Ya. Iya. Cuman ya we'll see. Gue tunggu aja kapan Arteta bilang go out. Akhir Habis tahun ini musim. gue akan pindah ke Stoke City. Jadi gue tinggalkan Arsenal. Gitu. Oke. Dan Mourinho kata aing ngintip-ngintip. Ya, gila Ngintip-ngintip mau masuk ke MU lagi. Ya, Dan dia ya. main mata dengan Radcliffe. Iya. Bisa kejadian loh. Iya. Bagaimanapun penggantinya Sir Alex yang paling banyak buat trofi ya Mourinho lah. Ya, betul. Cuman mainnya ya nggak banget. Iyalah mainnya. Gue nonton lawan Ajax final Eropa Piala Ciki itu bertahan parkir bis. Mourinho. Bener-bener Mourinho dengan MU parkir bis.
You don't play like that. Kalau if you are one of the biggest club in the world, Ya. nggak ada satu tim besar itu main bertahan. Hmm. You name it, siapa? Bener-bener tidak ada. Hmm. Kecuali Mourinho di MU, waktu di MU. Oke. Saya nggak terlalu berapa banyak juga nih tahun ini. Ya. Ya, Masuk 4 besar aja ya. seandainya Mourinho ke MU, Ya. what's your opinion about that? No, don't like. Enggak kan? Enggak lah. Ya dia harus move, ya MU harus move on juga. Ya, Bahwa move on pelatih ini juga. udah deadwood lah, udah selesai masanya udah lewat. Ya. Gue setuju. Kalau menurut gue sih mendingan pertahankan Ten Hag ya. Insya Allah di musim panas cukup banyak pemain hebat bisa masuk ya kan. Ya. Yang pemain diincar. Ya. Tapi sekarang udah mulai bagus lah. Martinez sudah mulai main. Casemiro udah mulai main ya. Dikit lagi Ya, Maguire main. Mason Mount udah udah ikut latihan. udah mulai latihan. Ya. Dan di sebelah kanan kan Pastry dibuang nih. Ya. Saya pikir kalau line up di depan ada Diayo ya, sama Diayo di kanan lebih bagus lah Koci daripada Ya. Anthony ya. Tapi Anthony udah mulai ngegolin juga nih. 4-5 match terakhir dia memberi kontribusi, dia nggak main Ya. sendiri, Ya, lebih ya. ada kontribusinya. Dan terakhir ngegolin. Dan kemarin ngegolin. Ya kita lihat apakah bisa bagus atau enggak. I mean dia ini kan di Ajax sudah membuktikan bukan pemain jelek. Ternyata level MU lebih susah di IPL. Ya dia harus IPL, adaptasi lagi. Hmm. Cuman it's all about attitude. Seorang pemain itu bisa berhasil atau tidak tergantung attitude-nya. Ronaldo itu sengaja nggak mau pakai tato, nggak minum alkohol, nggak minum Coca-Cola. Itulah dia jarang cedera. Messi jarang neko-neko, nggak pernah kita dengar gosip dia. Very clean. Ronaldo masih gonta-ganti pacar kan sama ceweknya sekarang itu belum nikah juga setahu gue. Sampai punya anak. That's okay. Nggak ada masalah. Cuman Messi ini kan nggak pernah kedengaran Jauh sama lebih clean. sekali. Ya lah Iya. clean banget. Nah sementara yang pas-pasan kayak Pogba, Lingard itu berisiknya minta ampun di media. Termasuk Rashford nih sekarang ya. Termasuk Rashford sekarang. Ya, jadi banyak pemain kalau udah rambutnya dicet-cet Dicat itu pasti udah nggak mulai, beres tuh. Ya, udah mulai. Ya, artinya dia apa? Chemical kena otaknya, Kena udah otak. kerasa. Bocor tuh Iya. otaknya. Minimal kan apa ya, wasting time ya untuk sesuatu yang tidak harus seperti itu Coach ya. Ya betul sekali dan ya ini kembali lagi ke kesadaran Ya. para pemain. Ya. Seprofesional apa mereka? Kalau mereka, if you are being professional, yang lu tinggalkan adalah attitude. Ya. Orang akan tanya Rashford gimana? Rashford gak jelas. Tapi kalau attitude bagus, orang akan bilang, oh dia attitude bagus, latihan ya. terus, Ya, ya, latihan ekstra, Cuma masalah datang luck selalu aja. Ya, ya. on time, berikan segalanya, bla bla. Nah, tapi kan kalau attitude kayak begini ya, Ya. klub mikir Kita juga. kasihan aja ya talent-talent hebat gone gitu gara-gara attitude. Kita mulai dari Balotelli Coach ya. Ya. Balotelli, Oh, parah itu Pogba Balotelli. ya kan. Pogba kan juga Gue dengar dari siapa Nowhere lah. itu manajernya salah satu manajer MCT Asia itu cerita ke gue. Waktu itu Nasri sama Balotelli dua pemain itu, ya. itu sengaja telat. Hmm. Jadi yang ngatur itu company, Victor Company, Vincent Company. Vincent Company, dia bilang ke satpam, pokoknya kalau mereka datang, lu charge saja, duitnya buat lu. Hmm. Mereka kan telat terus, hampir tiap hari telat. Berapa di sanksi? 100 pounds. Dibayarlah Nothing, 100 nothing pounds. itu mereka. Itu kan ke attitude yang nggak bisa berubah. Ya, gue lihat banyak sekali pemain yang main sosmed yang aktif itu karirnya selesai. Karirnya benar-benar selesai. Jadi ya kita lihat aja seperti apa masa depannya Rashford. Semoga dia cepat berubah ya, karena banyak sekali yang menawarkan konseling. Ini masalah psikologik ya. Ini Mungkin masalah- pressure dia Iya. nggak kuat. Ego, Ego. nggak bisa menerima tekanan bahwa lu sekarang artis. Orang lihat lu minta foto. Tekanan ini mereka kadang nggak bisa cope with it ya. Selama dia perform di lapangan, it's okay dong it's ya. okay. Masalahnya dia tidak. nggak perform. Jauh That is banget the respon problem. sekarang sama dia. Iya. Kalau dia perform almost 2 match sekali cetak gol atau lebih sering cetak gol, ya fans juga paham, pelatih juga paham. You don't kill your golden goose kan? Ya, ya. Ya. Ini pemain luar biasa aset ya. Lu mau minum party, udahlah merem lah, go ahead. Yang penting lu tiap minggu cetak gol. Ya. Masalah ini katrok, main jelek, fighting spirit so-so, cetak gol kagak.
ya bikin manajemen tambah, terutama pelatih tambah marah lah. Dan apa Pak? Apa katanya Rashford tuh udah mulai ngaco di ruang ganti ya? Gue nggak baca. Ya, begitu. ya, ya. Bisa jadi. Cuman Walaupun nggak separah Jesse Lingard lah ya. ya, attitude-nya itu ada wartawan Belanda tanya, you treat Rashford differently dengan Sancho. Kenapa? Jawabannya very simple. Sancho itu bawa masalah ini keluar ke publik. Rashford urusin internal, makanya nggak dapat sanksi terlalu gede. Oke, wow. Haaland kembali ya, Coach. Ya. Dan KDB juga kembali. Kevin De Bruyne kemarin langsung assist, langsung ngegolin Ya, kalau nggak salah ya. Dan deciding game. Bagus untuk Alvarez karena Alvarez ini kan besar di bawah bayang-bayangannya si Haaland. Ya. Haaland cedera berapa pekan terakhir dan dia diberi kesempatan. Sebenarnya nggak selalu main bagus juga, cuman kemarin dia bisa cetak gol as a striker dan itu bagus untuk dia, bagus untuk City. Cuman kan pertanyaannya kedua adalah kalau Haaland balik, lu mau kemana Alvarez? Iya kan? Ya harusnya dia lebih adaptasi dengan posisi yang berbeda. Ya. Dia nggak bisa bilang gue seorang striker, gue tetap jadi striker. Ada Haaland atau nggak ada Haaland, gue nggak peduli. Realitanya ada Haaland, dia akan jadi starter. That's for sure. Ya, jadi ya we'll see seperti apa City berkembang. Tapi kalau gue lihat ya, peluang juara terbesar itu sekarang City. di Liverpool. Enggak, gue bilang Liverpool. Oh ya? Karena pemain eager untuk memberikan kado kepada klub. Faktor itu ya. Faktor itu. Sementara kalau Kemarin- kita lihat, ya kalau Pep itu kan tidak seintens dulu ya, Gucci Tidak ya. seintens itu. Iya, kemarin dia sempat cedera berapa minggu out ya, Iya. membiarkan kepelatihan ke orang Dan lain. kemarin kita lihat lawan Chelsea benar-benar diobok-obok sama Liverpool dan mereka itu fighting spiritnya sampai selama 90 menit. Iya, loh. ingin mempersembahkan sesuatu untuk Feeling gue Iya, iya. iya. Ini lebih ke faktor manusiawi, itu, ya. nggak ada itu. Thank you. Van Dijk bilang di interview juga. Iya, Lo tahun depan kemana? Ya, gue nggak tahu. Tergantung big plan dari Liverpool maunya apa. Tapi dengan hengkangnya Klopp, ya peluang lebih besar untuk gue pindah. Dan itu feeling gue juga salah. salah kan pindah juga. Ya, dan mungkin TAA beberapa pemain nih kita lihat Habis lah. habis. Makanya Kabupaten FC Inggris Utara kalau nggak berlaku sekarang nanti akhir musim. Awal musim depan. Arsenal juga udah mulai lagi lah ya. Arsenal main 2 match, mainnya keren. Tapi ya Still. goals. Main keren, banyak kombinasi, kotak penalti, luar kotak penalti, shooting, bla bla. Goalsnya seret. Beruntung kemarin 2-0, kesalahan yang fatal yang nggak penting, tapi ya it happens. Jadi intinya sekarang ya sejauh mana Arsenal bisa survive tanpa striker. Karena Arteta udah mengatakan bahwa nggak akan itu beli striker. Oke, Coach, Arsenal akan big match melawan Liverpool ya 4 Februari. Ya. What is your Gue prediction? rasa Arsenal harus membuktikan ya bahwa kekalahan kemarin di FA Cup lawan Liverpool kan gara-gara bunuh diri, Kiwior, terus mereka mengambil risiko kena counter. Nah, sementara main di Liverpool kan seri. Jadi untuk gue sih Arsenal harus menunjukkan bahwa lu kemarin menang lawan gue itu kebetulan loh. Bahwa we can beat you mainnya di Emirates pula. Cuman sekali lagi mereka ini pada lapar semua pemain Liverpool. Dan Liverpool itu lagi wangi banget. Semua crossing dari belakang, dari samping, bolanya sampai semua. Benar-benar amazing bahwa ada satu klub semua pemain bisa melakukan crossing dengan akurasi tinggi. Dan striking-nya very simple. Tarik lawan ke belakang, crossing. Dan bolanya itu nyampe. Tapi salah lagi cedera kan, Coach? Betul. Mereka menang 2 kali, tapi lawan Norwich sama Boro ya itu klub divisi 2 nggak kita hitung. Nah kemarin lawan Chelsea kan lagi naik daun juga. Ya Chelsea benar-benar no chance. Passing kepotong semua. Fighting spirit yang nggak ada, koordinasi antar pemain nggak ada, dan kualitas golnya si bukan Soboslai. Gol yang keempat lah, yang crossing Nunes assist itu. Ya Luis Diaz, golnya Luis Diaz. Nah itu kan defense yang sangat amat miskin.
Dia nggak boleh cetak gol berada di depan lu harusnya buang itu bola. Tapi ya it happens. Jadi dan beruntung untuk Liverpool ada Bradley, bek kanan muda yang keren banget mainnya, kasih satu crossing, satu assist. Ya kedepannya feeling gue sih bukan artinya Liverpool juara ya, tapi karena kasus seperti ini pemain ingin memberikan sesuatu kepada Liverpool, yaitu gelar juara IPL. Tapi ini sekarang masih ada berapa? 16 game, 15-16 game ya? 15 sampai 17 game lah. 16, Kan 21-22 ya, 16-17. ya. Masih banyak hal yang bisa terjadi ke depan. Iya. Jangan salah. Sangat Iya, banyak. Sangat Masalah banyak. cedera, masalah pemain yang ngambek. Ya. Mereka belum ketemu tim yang benar-benar parkir bis. Betul. Kalau itu nggak gampang dan lagi wangi aja. Kecuali Nunes. Ya. 4 kali kena tiang. Emang pelatih ini pemain ini emang bapuk. Penalti nggak masuk. Yang keempat itu yang kena Mister keempat jaraknya deket banget. Itu harus masuk. Dia nggak masuk. Karena untuk gue itulah kenapa gue keluarkan statement flop. Nunes ini flop. Karena dengan 70 juta you expect minimal dia tiap minggu cetak gol. Haaland tuh lebih murah daripada dia loh. Lebih bagus ya bro daripada Dia Anthony lebih ya. bagus. Oh iya kalau itu daripada iya. Anthony. Emang lebih bapuk lagi, mahal. Jadon Betul. Sancho mahal, Ya. bapuk semua. Oke, Coach, terima kasih banget. Tapi Ya. sekarang kenapa banyak pelatih botak ya? Niru Pep kali ya? Lu lihat banyak banget. Masa sih? Lah iyalah. Enggak, botak itu lebih gampang, nggak usah ngurusin buang waktu, ngurusin Kayak rambut. lu gitu ya. Nggak beli Kayak sampo gua. ya? Pakai. Nggak beli sisir juga. Cuman kalau sisir enggak. Kalau shampoo pakai. Oke, itu dia kita nantikan ya. Banyak sekali game-game ke depan yang akan menarik. Dan kita support terus timnas kita dan kita support tetap Sintayong. Oh ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada, wah keren bro. Ini mid custom. Oke. Gue ditawar, ini penonton kita, dia bilang Mas Helmi silakan pilih 6 pemain. Ya, gue masukin semua tuh. Gue sih tuh. Dan buatin, tuh. Gue tunggunya fotonya Lingard, Iya, tuh. Sancho, Itu loser bro. Pogba, Anthony. Anthony. Thank you ya, ini keren banget. Jadi demikian malam ini dan kita akan jumpa lagi dalam Just Say minggu depan. Bye-bye.